Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan saudara-saudari sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di video kali ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang sebuah anggota tubuh yang kecil, tidak bertulang, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita, yaitu lisan atau lidah. Lisan adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Dengannya kita bisa berzikir, membaca Al-Quran, dan menyampaikan kebenaran, dan juga menasehati dan menyebarkan kebaikan. Namun di sisi lain, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka, penyebab dosa besar, dan bahkan menjerumuskan kita kepada api neraka. Ada pepatah mengatakan bahwa lidah lebih tajam daripada pedang, yang berarti bahwa luka fisik karena pedang itu bisa sembuh dengan mudah, namun luka hati karena ucapan seringkali sulit terpulihkan. Berapa banyak persaudaraan yang retak, hancur, dan permusuhan yang timbul karena satu atau dua kata yang tidak kita jaga. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa setiap ucapan tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Qaf ayat 18. Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat dalam. Setiap bisikan, setiap kata, baik ataupun buruk, suatu kata itu tetap dicatat secara detail. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam berucap. Lalu, bagaimana cara kita menjaga lisan? Rasulullah SAW telah memberikan panduan yang sangat jelas dan ringkas. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah pondasi utama dalam etika berbicara. Jika perkataan kita mendatangkan kebaikan, bermanfaat, tidak menyakiti, dan diridhoi oleh Allah, maka bicaralah. Namun, jika kita ragu atau kita tahu bahwa ucapan tersebut bisa menjadi fitnah, ghibah, dusta, atau caci maki, maka diamlah. Itu adalah pilihan terbaik. Diam bukan berarti salah, melainkan diam adalah emas. Ketika kita berbicara tapi hanya menjerumuskan kepada dosa, maka lebih baik diam. Maka perlu diingat, menjaga lisan mencakup banyak hal. Di antaranya yang pertama itu menghindari ghibah dan fitnah.
Gibah adalah membicarakan keburukan orang lain, bahkan jika itu benar. Sedangkan fitnah adalah menuduh orang lain dengan sesuatu yang tidak benar. Keduanya adalah termasuk dosa besar. Dan yang kedua adalah menjauhi perkataan kasar dan kotor. Seorang muslim sejati tidak akan pernah mencela, melaknat, atau bahkan berkata keji. Dan yang ketiga, berbicara dengan jujur, menghindari dusta dalam segala situasi. Dan yang keempat, menganjurkan kepada kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar berkata, menggunakan lisan untuk mengajak kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran, tentunya dengan cara yang santun. Begitu pentingnya kita menjaga lisan, sampai-sampai ia dijadikan sebagai salah satu penjamin surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, yakni lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yakni kemaluan, maka akan aku jamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, janji surga bagi mereka yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya. Ini menunjukkan bahwa mengontrol lisan adalah jihad yang tidak ringan, namun balasannya adalah surga Allah yang abadi. Hadirin yang mulia, marilah kita merenungkan sejenak. Sudah berapa banyak kata yang kita ucapkan hari ini? Apakah kata-kata itu memberatkan timbangan amal kebaikan atau justru sebaliknya? Mari kita berlatih diri untuk selalu thinking before you speak, berpikir sebelum berucap. Jadikanlah lisan kita sebagai alat untuk berzikir, bersyukur, membaca Al-Quran, berdakwah, dan mengucapkan kata-kata yang baik. Karena perkataan yang baik ibarat pohon, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit, memberikan sebuah buah yang manis, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, A'lam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat baik seperti pohon yang baik, akar yang teguh, dan cabang yang menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjaga lisan kita dari segala hal yang mendatangkan murka, dan menjadikan setiap kata yang keluar dari mulut kita sebagai amal jariah yang membawa kita menuju surganya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian ceramah dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.